Bagaimana cara usaha kita, ikhtiar kita biar terhindar dari gangguan jin maupun gangguan sihir. Gangguan sihir itu baik santet, teluh, guna-guna, pelet, dan lain sebagainya. Kita ikuti setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ikhtiar kita, bagaimana usaha kita agar terhindar dari gangguan jin. Gangguan jin ini baik masuk syaitan atau istilah kita ketempelan, mas jin itu masuk sendiri, ataupun gangguan jin itu karena kiriman, atau istilah yang lain dengan istilah sihir, santet, guna-guna, teluh, ataupun pelet. Ini jenis sihir. Nah, ada usaha atau ikhtiar kita yang diwariskan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf, ulama-ulama kita yang terdahulu, yang bisa kita praktekkan. Semua orang itu bisa, tinggal bagaimana seorang itu mau melaksanakan atau tidak. Nah, ini bentuk ikhtiar kita agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit non medis, terutama gangguan jin dan gangguan jin, baik jin itu masuk sendiri ataupun karena kiriman atau istilah kita sihir. Nah, yang pertama, sebelum tidur usahakan kita dalam keadaan bersuci. Ini ikhtiar kita. Sebelum tidur, sekali lagi yang pertama, sebelum tidur usahakan dalam keadaan yang punya wudhu, dalam keadaan suci. Walaupun nanti misalnya kemudian tidur jelas membatalkan wudhu, tapi minimal sebelum tidur ini kita usahakan dalam keadaan suci. Terus sebelum tidur membaca 3 qul. 3 qul apa saja? Surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, terus Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq ila akhirih, terus An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, lahirihi, ditambah ayatul kursi. Nah, ini dibacakan kalau bisa 3 kali, minimal 1 kali. Ya, jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayatul kursi. Ini dibacakan, kemudian ditiupkan ke telapak tangan kita. Tiupkan telapak tangan kita, terus diusap-usap sampai agak terasa hangat. Setelah itu kita usapkan ke seluruh tubuh sampai ujung kaki, ya. Terus tangan kanan, tangan kiri. Nah, ketika dalam mengusap ini diniatkan untuk pembentengan diri, ya. Diniatkan untuk pembentengan diri dari gangguan jin maupun gangguan setan, dari gangguan jin. Nah, teknik kemudian usapan ini adalah sebagai isyarah kita dalam pembentengan diri yang dibentengi diri kita sendiri. Kemudian ketika kita bisa saja kemudian setelah diusapkan pada tubuh kita, bisa saja kemudian diusapkan pada tubuh anak-anak kita, ya, sampai ujung kaki kanan kiri, ya. Nah, ini cukup dengan isyarah dan niat pembentengan diri dari gangguan jin dan gangguan setan. Nih yang pertama. Yang kedua, usahakan, ya. Yang kedua, ada metode lain. Misalnya kita itu
tidak telaten atau tidak bisa istiqomah misalnya, ini ada yang bersifat mingguan, ya. Ada yang bersifat mingguan setelah kita melaksanakan sholat Jumat. Nah ini, setelah kita melaksanakan sholat Jumat ini, sebelum pindah tempat, sebelum membacakan berkata dengan kalimat lain atau membaca sesuatu yang lain, langsung membaca suratul Fatihah 7 kali, ya. Terus suratul Ikhlas 7 kali, suratul Falak 7 kali, surat An-Nas 7 kali. Nah, masing-masing 7 kali, surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falak 7 kali, An-Nas 7 kali. Nah, ini usahakan dalam membaca ini sebelum pindah tempat dan sebelum mengucapkan kalimat lain, sebelum membaca wirid lain, sebelum membaca bacaan lain. Kemudian setelah itu ditutup. Nah ini juga bisa menjadi pembentengan diri, terutama bagi para peruqyah atau bukan peruqyah sekalipun. Ini bisa menjadi pembentengan diri. Nah, wabil khusus pada para peruqyah, jadi usahakan ini bisa diamalkan, dan insya Allah apabila kita menangani kasus sihir, menangani kasus non medis lain, ini tidak mengenai kita atau tidak ada imbas atau vibrasi terhadap tubuh kita. Ini sedikit penjelasan dari saya. Banyak metodenya, tapi terserah panjenengan, kemantapan panjenengan menggunakan metode yang mana. Ini sebenarnya banyak, ini salah satu dari metode yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.